Terima kasih Bu Siti Amalia atas awalannya ya dari Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal Bapak Ibu yang sudah hadir di room Zoom meeting virtual ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama-tama kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat yang lain-lainnya agar kita bisa terus menimba ilmu dan juga berkolaborasi dan sharing kepada semua guru-guru yang ada di sini, baik pendidik maupun teman-teman juga yang lain di masyarakat umum. Terima kasih juga saya ucapkan kepada TOT Jabar yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua, Bu Ari khususnya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan Bapak Ibu di IGI Bogor ya, IGI Bogor, IGI Tangsel, dan juga IGI Cianjur ya, Garut, Cianjur ya, dan Sukabumi juga. Nah, teman-teman IGI yang ada di Jawa Barat, salam kenal. Saya Arizal M. Yunus dari IGI Kota Tangerang Selatan. Meskipun tinggalnya juga di Bogor sebenarnya, tapi karena domisili tugasnya ada di Kota Tangerang Selatan, maka ikutnya ada di Provinsi Banten. Baik, singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tadi profil saya juga sudah dibacakan. Alhamdulillah sudah bisa belajar banyak tentang Google dan juga Microsoft, dan beberapa aplikasi-aplikasi yang lainnya yang mungkin bisa kita sharing nanti dalam pemanfaatannya untuk menghadapi kurikulum prototype ya. Kalau tadi tagline-nya sebenarnya kurikulum prototype. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen-nya? Baik. Ya, terima kasih. Baik, kali ini saya akan coba untuk menyampaikan beberapa hal tentang pemanfaatan Google Site ya untuk portofolio digital siswa dan pameran project. Nah, kita ketahui bahwa pameran project itu adalah salah satu bukan perbedaan ya, mungkin ya tambahan ya. Jadi memang di kurikulum yang prototype ini salah satu yang membedakan kurikulum yang sekarang dengan nanti yang di kurikulum prototype itu adalah adanya project profil pelajar Pancasila ya, di mana project profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan secara online maupun offline gitu ya. Nah, sekarang ini kita lebih banyak melakukan PJJ ya di para siswa gitu. Jadi memang mau tidak mau kita harus bersinggungan juga dengan hal-hal yang berbau dengan digital gitu. Nah, salah satunya juga dengan pemanfaatan aplikasi yang bisa mengakomodir tentang portofolio siswa secara digital gitu. Kalau mungkin pada saat offline kita bisa mudah untuk mengumpulkan hasil karya atau tugas-tugas siswa yang secara offline mudah untuk mengumpulkannya gitu ya, tinggal minta untuk dikumpulkan atau mereka memasukkan ke dalam satu map atau ya kan, itu jadi mudah gitu untuk mengeceknya lagi kapanpun kita bisa mengeceknya. Tapi kalau sekarang saat PJJ, nah kita yang agak sulit adalah melihat apa yang sudah dikerjakan oleh siswa, sejauh mana mereka bisa menyelesaikan karya-karyanya. Nah, itu yang mungkin nanti kita coba bahas dengan pemanfaatan
Google Sites, ya, Google Sites yang ada, salah satu fitur yang ada di akun Belajar ID, yang mungkin Bapak Ibu semua sudah memiliki. Baik, izin kita sharing ya, berdiskusi tentang apa itu pemanfaatan Google Sites untuk portofolio digital siswa. Baik, saya akan coba mulai. Nah, ini perkenalan lagi, nama saya Arizal Muhammad Yunus, saya seorang guru matematika di Sekolah Islam Al-Azhar BSD di daerah Tangerang Selatan. Ini nomor WA saya, akun Instagram saya, Facebook, dan juga channel YouTube-nya. Mungkin belum terlalu banyak yang bisa saya posting, tapi saya masih terus akan coba sharing kepada Bapak Ibu yang ada. Jadi kalaupun nanti bisa mampir di sosial media saya, Bapak Ibu juga boleh sharing di sana. Baik. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa saling menyapa ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu karena sekarang Bapak Ibu semua masing-masing ada di Zoom ya, di Zoom, mungkin ada juga yang ikut di YouTube ya secara live. Boleh Bapak Ibu buka browser Bapak Ibu. Saya ingin bertanya tempat tinggal Bapak Ibu sekarang, dengan cara Bapak Ibu berkunjung kepada aplikasi ClassPoint ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuka browser Bapak Ibu, lalu tuliskan di sana alamat classpoint.app. Nah, sini ada classpoint.app, Bapak Ibu bisa memasukkan kelas kodenya 58169 dan nama Bapak Ibu gitu. Jadi di sini kalau dilihat, nah sudah ada Pak Indra. Pak Indra sudah join. Nah, Bapak Ibu nanti untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya tadi, saya ingin bertanya, Bapak Ibu sekarang tinggal di mana gitu. Kalau yang Zoom kan bisa langsung ketik di kolom chat ya, di chatnya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang mungkin join juga di YouTube, Bapak Ibu bisa kunjungi, buka browser Bapak Ibu, ketikkan classpoint.app di alamatnya, lalu masukkan kode kelasnya 587 ya, 587 58169, sorry, 58169. Saya disable dulu atetnya biar enggak. Baik, sudah ada 12 orang yang berpartisipasi. Nah, masih terus ya. Ada tambahan 17, 18, 19. Jadi sebenarnya saya hanya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa menuliskan di mana Bapak Ibu tinggal gitu. Karena tadi saya lihat di kolom chat banyak banget, ada yang dari Sleman, ada yang dari Sampang gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang bisa silakan buka aplikasi web browser Bapak Ibu, ketikkan di sana classpoint.app, lalu masukkan kodenya dan nama Bapak Ibu. Nah, jadi saya butuh Bapak Ibu untuk bisa join dulu. Nah, ke dalam ClassPoint-nya untuk bisa menjawab. Mungkin kalau yang di sini di Zoom bisa langsung ya. Ini kayaknya sudah tidak nambah ya. Baik, nanti bisa saja disambil ya. Oke. Nah, yang sudah join di classpoint.app, Bapak Ibu bisa menuliskan langsung di situ. Nah, di mana daerah Bapak Ibu tinggal gitu ya. Oke, silakan. Tuh ada yang jawab Sukabumi. Oke, ada yang dari Tangerang Selatan ya. Sama dengan saya berarti ya. DKI, Sumedang, Cilengsi gitu, Surabaya, Bogor, Losumawe, Aceh, dari Aceh gitu. Mempawah, Depok, Pamekasan, Jawa Timur. Wah. Ini ya. Tuh, sudah responnya sudah lumayan banyak, dari ada 40 orang, 21 orang sudah bisa ikut menjawab. Nah, kalau yang di Zoom ini di kolom chat sudah banyak juga, dari Nganjuk, ada Sleman, ada Bogor gitu ya.
ada Sampang, ada Slem, ada di mana nih? Ada Bancah. Wah, jauh-jauh ya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya simpan dulu. Masih ada yang merespon, boleh silakan. Oke, baik. Saya sepertinya sudah tidak ada yang nambah. Saya close submission, saya save. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas interaktifnya. Nah, kita mulai masuk ke materi ya. Jadi apa sih portofolio itu gitu? Kalau kita lihat secara umum, portofolio itu adalah kumpulan dari hasil karya seseorang ataupun dokumen, baik perorangan, kelompok, instansi, organisasi, perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses pekerjaan ya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat proyek siswa gitu, jadi ini tuh portofolio itu kumpulan proses-proses yang dilakukan sampai membentuk hasil karya gitu, ya kan? Jadi selain hasil karyanya yang itu nanti didokumentasikan, ya, tapi juga mungkin juga bisa mendokumentasikan perkembangannya gitu atau proses pembuatannya. Nah itu dari pengertian atau definisi prototype sendiri gitu. Jadi sejalan ya sebenarnya dengan proyeknya. Nah untuk portofolio siswa sendiri ya, ini saya ambil dari penilaian kurikulum 2013. Portofolio itu memang merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan dan karya peserta didik dalam bidang tertentu atau mata pelajaran tertentu ya kalau di dalam sekolah yang mencerminkan perkembangan reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Jadi seperti Bapak Ibu memberikan tugas, atau memberikan semacam ya tugas mandiri kepada siswa atau kelompok, ya itu juga kalau ada karyanya atau penilaiannya itu nanti juga bisa dimasukkan ke dalam portofolio siswa. Nah saat ini portofolionya itu mungkin anak-anak kalau yang PJJ kan di rumah masing-masing gitu ya, meskipun mengumpulkan tetapi jadinya tidak dalam satu tempat gitu. Nah kita akan coba menggunakan yang namanya nanti Google Site ya, Google Site untuk membuat portofolionya digital gitu. Nah, masuk ke jenis portofolio. Nah menurut Foster dan Masters itu portofolio ada 3 kelompok. Ada portofolio kerja atau working portfolio, ada portofolio dokumentasi, documentary portfolio, dan portofolio pilihan atau show portfolio. Ya, jadi portofolio yang dipilih dan ditampilkan. Nah, di dalam pendidikan memang khususnya itu. Ya. Jadi ada tiga pilihan. Nah, saya memilih mengambil yang portofolio nomor 2, yaitu portofolio dokumentasi yang bisa berisi kumpulan hasil karya siswa dari awal sampai akhir pembelajaran dengan timelinenya itu bisa kita rancang. Boleh jadi nanti 1 hari penuh atau 1 bulan atau 1 semester gitu ya dari mata pelajaran yang ada. Nah karena memang kondisinya mungkin yang online gitu ya, yang PJJ, nah ini kita yang agak sulit dalam melihat gitu ya, apa sih progresnya, bagaimana sih progresnya di anak. Nah kalau anak nanti bisa mempelajari Google Site, maka mereka bisa menambahkan sendiri apa yang sudah mereka kerjakan atau hasil karya mereka ditaruh di Google Site itu untuk bisa dipublish gitu ya, dipamerkan. Jadi kita sebagai guru itu bisa langsung melihat, oh iya hari ini ternyata dia sudah menyelesaikan tugas A misalkan, atau hari ini dia sudah membuat karya dari mata pelajaran IPA gitu misalnya. Nah seperti itu. Nah ini memang juga pengalaman saya menerapkan itu kepada siswa
yang pernah saya ajar pada waktu itu kurang lebih 2 atau 3 tahun yang 2019 ya, 2019 berarti sekitaran 2019-2020 gitu, di awal-awal masa pandemi gitu. Nah, fungsinya portofolio sendiri memang sebagai tempat di mana hasil karya atau hasil kerja keras siswa disimpan secara rapi dan baik, ya, terdokumentasi dengan baik. Hasil karya tersebut sebagai bukti bahwa siswa telah menguasai atau kompeten dalam beberapa bidang yang telah dikerjakan. Jadi seandainya kita tahu postingan mereka bahwa si A sudah mengerjakan tugas A misalnya gitu ya, tugas matematika gitu. Nah, kita kan bisa lihat apakah tugas tersebut layak untuk dipublish atau mungkin perlu revisi gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan feedback di sana gitu ya. Nah, itu bisa menjadi lama-lama mereka akan terbiasa untuk mendokumentasikan apa yang mereka miliki dan terpublish gitu. Benar tadi kata moderator, percaya diri atas apa yang sudah mereka miliki gitu ya, mereka hasilkan gitu. Oke, baik, saya mau bertanya lagi nih. Tadi kelas kodenya masih sama ya, jadi nggak pakai yang ini. Bapak Ibu yang sudah join di kelas poin boleh silakan. Ada pertanyaan lagi dari saya. Nah, apakah Bapak Ibu saat ini sudah memiliki atau mengaktifasi akun Belajar ID yang diberikan Kemendikbud? Jadi tadi kalau saya berbicara tentang Google Site yang akan kita jadikan tempat portofolio digital siswa dan juga nanti pameran proyek ya. Nah, itu saya mengambilnya menggunakan akun Belajar ID. Kenapa? Karena Google Site itu base-nya adalah Google yang memiliki gitu ya. Jadi keluaran Google. Nah, fiturnya itu ada di akun Belajar ID yang beberapa waktu lalu sudah diluncurkan Kemendikbud dan diberikan gratis untuk Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang memang sudah mengaktifkan atau sudah punya, saya ingin bertanya nih, siapa yang sudah punya, yang belum, atau mungkin yang juga baru tahu nih gitu, yang tidak tahu tentang akun Belajar ID. Boleh silakan dijawab di kelas poinnya Bapak Ibu ya, ke tempat tadi di web browser Bapak Ibu. Nah, kalau di kelas poin kan pasti ikutan tadi ya, slide-nya Bapak Ibu kan kelihatan, slide-nya yang saya tampilkan kelihatan di Bapak Ibu. Nah, kalau yang Bapak Ibu di Zoom bisa melihat langsung nih di Zoom, tapi kalau yang menggunakan live YouTube, jadi saya mungkin bisa berinteraksinya menggunakan aplikasi ini nih, kelas poin ini. Oke, sudah ada. Saya melihatnya ke sebelahnya karena di monitor yang satu lagi. 17 orang, 65% sudah menjawab sudah, 22% menjawab belum, dan 14% yang menjawab tidak tahu. Oke, mungkin belum tahu apakah sudah punya akun Belajar ID atau belum gitu ya. Iya, kalau Bapak Ibu menjadi seorang pendidik di salah satu sekolah dan terdaftar di Dapodik, pasti sudah ada akun Belajar ID-nya gitu. Nanti tinggal diminta kepada operator sekolah yang ada gitu. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung mengunjungi laman belajar.id. belajar.id. Nanti di sana ada isian yang Bapak Ibu bisa isi untuk mencari apakah saya sudah punya akun Belajar ID nih gitu. Nanti Bapak Ibu juga bisa masuk ke sana. Oke. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Saya close dulu untuk di save letter. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memiliki akun Belajar ID, bisa nggak saya menggunakan akun Gmail biasa gitu? Bisa Bapak Ibu. Nanti saya akan contohkan. Jadi karena sebenarnya akun Belajar ID, akun Gmail biasa, gmail.com itu juga sudah dilengkapi fitur Google Site-nya. Cuma nanti ada perbedaannya gitu, ada perbedaannya. Kalau akun Gmail-nya bisa seperti apa, akun Belajar ID-nya bisa seperti apa. Itu akan ada perbedaan sedikit gitu, tapi secara fitur di Google Site-nya sama. Oke, kita akan nanti coba. Satu lagi pertanyaan dari saya,
Nah, apakah Bapak Ibu yang sudah memiliki Belajar ID ataupun yang belum sudah mengetahui apa itu Google Site? Ya, apa itu Google Site? Nah, yang sudah boleh jawab di kelas poin. Nah, yang di Zoom juga boleh, yang di Zoom juga boleh menjawab gitu ya. Oke. Ya, tadi yang jawab Belajar ID ya. Sudah ada di operator sekolah gitu. Gak apa-apa diminta karena akun tersebut belum ada yang belum mengetahui tentang Google Site ya. Oke. Iya, belum, sudah. Jadi ini kalau saya share screen mungkin kelihatan ya. Ini jadi di Zoom-nya juga sama ini. Bapak Ibu yang di kelas poin itu juga menjawab, mungkin yang di kelas poin yang di YouTube ya, live YouTube. Yang di sini juga jawab juga gitu, ada yang bilang belum, di Zoom chat itu juga jawab juga. Ada yang belum, ada yang sudah dan seterusnya. Jadi saya sambil lihat kanan kiri gitu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. 47%, ya 50% menjawab belum ya. Baik, terima kasih yang di kelas poin dan Bapak Ibu yang ada di Zoom, terima kasih atas jawabannya. Oke. Nah, bagaimana sih portofolio digital itu bisa kita buat di dalam Google Site gitu ya? Menggunakan Google Site. Nah, ini saya punya beberapa contoh. Jadi 2 tahun yang lalu berarti ya, tahun 2020 atau 2019 kita pandemi ya, 2020 kita sudah langsung PJJ pada waktu itu. Nah, kebetulan pada saat itu saya mempunyai kelas mengajar kelas 8 pada waktu itu. Kelas 8 itu akhirnya ya saya menggunakan menggunakan Google Site. Nah, pada waktu itu belum menggunakan akun Belajar ID karena belum ada. Hanya Gmail biasa gitu ya. Untuk membuat portofolio. Jadi masing-masing siswa itu membuat bahasanya adalah website ya, blog gitu, blog atau website di mana mereka bisa menaruh foto, menaruh kegiatan mereka gitu ya, tugas, hasil karya gitu. Itu ke dalam satu laman. Jadi satu website atau satu halaman di mana di dalamnya ada banyak. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada 1, 2, 3, ada banyak sebenarnya. Jadi kalau saya coba buka link ini ya, karena menggunakan akun Google, maka itu tersimpan rapih di Google Drive. Nah, ini saya tunjukkan. Mudah-mudahan terlihat nih, baik yang di Zoom maupun yang di terlihat tidak? Terlihat ya, karena saya share screen-nya screen 2 ya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini portofolio. Nah, di satu orang itu membuat satu laman. Ya, satu orang membuat satu laman dan masing-masing ini mereka membuat sendiri. Artinya satu siswa hanya punya akses ke satu Google Site-nya masing-masing gitu. Ini kalau saya coba buka satu, Bapak Ibu nanti bisa lihat secara langsung juga di kolom chat. Saya akan kopikan ya. Ini tampilannya. Saya buka yang untuk publish. Nah, jadi ini siswa, namanya Indiara. Ini Indiara ini dia mempublish satu foto ya kan tentang dirinya dia, lalu ada tugas-tugas dia ya kan, misalkan TIK dia membuat poster, semuanya ditaruh di halaman ini di Google Site-nya ini. PAI-nya dia mengerjakan apa ada di sana gitu. Nah, ini ya. Nah, ini bentuknya adalah dokumen. Nah, ini dokumen. Karena dia menggunakan akun yang berbeda, maka akan ada request akses di sini gitu. Nah, nanti kalau menggunakan Belajar ID, sama-sama menggunakan Belajar ID, nanti aksesnya akan terlihat gitu. Otomatis langsung terlihat. Dan semua tugas dan karya yang dimiliki oleh siswa tersebut bisa diposting atau bisa dipublish di Google Site-nya. Ini untuk yang satu orang nih gitu. Nah, masing-masing juga punya gitu. Jadi saya selaku guru hanya tinggal membuat daftar isinya saja ya gitu.
daftar isi di mana ini tinggal melink kepada Google Site-nya masing-masing gitu. Google Site dari masing-masing siswa ya. Nah, ini saya hanya tinggal sebagai guru hanya tinggal membuat daftar isinya saja gitu. Hingga kalau diklik dia langsung mengarah ke Google Site-nya masing-masing. Nah, ini contoh untuk yang portofolio digitalnya. Nah, begitu juga dengan nanti misalkan ada project ya, project individu maupun kelompok, mereka juga bisa memposting proses bahkan sampai hasil projectnya mereka gitu dalam Google Site-nya. Nah, ini juga saya terapkan di saya pernah mengajar juga di SD, ini anak-anak SD kelas 5, kelas 6 gitu. Karena kebetulan di IT, di SD itu saya mengajar aplikasi Scratch ya. Scratch itu dalam membuat suatu games. Ini yang kelas 5, 6 SD gitu. Mereka membuat aplikasi di Scratch ya, games sederhana, blocking kode ya. Lalu mereka taruh games mereka di dalam Google Site gitu, sehingga tertampil langsung bisa dimainkan gitu, bahasanya bisa langsung dimainkan. Ini juga sama, ini kelas 5 kelas 6 SD, mereka membuat sendiri Google Site-nya, lalu menampilkan masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya buka satu, ini siapa tadi ya? Ya ada di gambar. Nah, misalnya ini nih, punya Alwirsa. Nah, ini kelas 5E. Nah, dia ini kalau kita klik game 1 misalnya, ini bisa langsung dimainkan gitu. Artinya bisa langsung kita interaktifkan gitu ya. Nah, mereka hanya tinggal bahasanya tinggal embed ya, tinggal copy paste saja gitu ke dalam Google Site-nya gitu. Dan Google Site ini sangat mudah gitu. Ini bisa langsung diakses gitu ya. Nah, kayak gini misalnya racing card ini dia nanti akan jalan gitu ya. Nah, mungkin tergantung koneksinya juga nih kayaknya. Ada ini. Tapi linknya sudah saya kopikan ke kolom chat ya. Mohon maaf kalau yang di YouTube saya belum kopikan tapi nanti. Nah, ini yang kelas 5, 6 SD lah pokoknya, ini SD. Nah, lalu ada juga yang di tingkatan SMA, saya juga mengajarin di SMA itu menggunakan aplikasi Kodular. Nah, Kodular itu kan dia buatnya langsung ke ini ya, di website ya kan, lalu buat aplikasi. Lalu di aplikasinya dia sudah jadi gitu ya. Nah, untuk melihat prosesnya gimana gitu ya, saya meminta mereka untuk membuat di Google Site gitu, membuat di Google Site apa sih screen-nya apa saja sih gitu ya. Oh, screen-nya ini. Nah, itu. Ini ya dia buat Kodular app screen gitu. Jadi misalnya yang screen pertama tampilannya seperti ini gitu, tampilan kedua. Nah, kalau di Kodular kan dia buat ya kan, dia buat di webnya masing-masing, di akunnya masing-masing. Nah, nyoba di handphonenya masing-masing. Jadi kadang kita kalau nggak share screen gitu, nggak bisa lihat apa sih yang sudah jadi gitu. Tapi dibuat gitu aja gitu. Jadi nanti tinggal tinggal di publish di Google Site-nya, sehingga kita bisa lihat progresnya. Oh iya, dia sudah buat screen-nya 4 gitu ya. Ini screen 1, screen 2, screen 3 dan screen 4 itu. Nah, jadi ini aplikasi, tapi untuk bisa kita lihat pantau progresnya itu mereka tetap menggunakan Google Site gitu. Oke, nah ini contoh-contoh portofolio digital yang bisa dikembangkan ya hanya dari Google Site. Nah, bagaimana sih cara membuatnya gitu ya, langkah-langkahnya gitu. Sebenarnya cukup mudah Bapak Ibu, karena Google Site itu adalah fitur ya, salah satu aplikasi yang bisa kita pakai secara gratis dari Google gitu ya, dari Google. Nah, kita cukup buka web browser Chrome, lalu akses alamat sites.google.com. Kemudian sign in menggunakan email Bapak Ibu gitu, emailnya masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu punya email
belajar ID enak. Jadi nanti tinggal di menggunakan email belajar ID itu sama ya antara guru dengan siswanya gitu. Oh ya. Seperti itu. Nah, jadi mereka buat sendiri juga. Nah, di sana setelah klik sites.google.com maka akan tampil pilihan seperti ini gitu ya. Ini adalah recent atau yang sudah pernah dibuat. Yang atas-atasnya ini adalah menunya. Ini menu buat baru yang tambah di sini, buat baru, dan sebelah kanannya ini adalah template yang disediakan oleh Google Site-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah ada template-nya, jadi tinggal ganti-ganti. Jadi kalau buat anak-anak itu nggak perlu buat kosongan gitu ya, boleh ngambil template yang ada, nanti mereka tinggal ganti dengan konten yang mereka inginkan. Jadi lebih mudah dan lebih cepat gitu dalam pengerjaannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa tinggal milih template portofolio, template restoran misalnya ya, event, terus help center, project dan sebagainya. Gitu. Jadi project pun juga bisa kita ambil template-nya, lalu kita tinggal mengganti-ganti kontennya saja. Gitu. Nah, memilih template yang ada, tinggal dipilih mana yang mau kita pakai, lalu kita mulai mendesain tampilannya gitu ya, mendesain tampilan site atau portofolio siswa masing-masing. Nah, di tampilan awal ini seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya akan coba menjelaskan secara live ya, tapi ini dijelaskan dulu dari presentasi. Jadi ini menu awal. Jadi menu halaman home bahasanya gitu ya. Sebelah kanan ini adalah menu-menu atau fitur-fitur yang bisa dimasukkan ke dalam halaman ini. Jadi dia hanya pakai drag and drop ya, drag and drop, diklik lalu ditarik ke sini untuk jadi menu-menunya gitu di sana. Oke, jadi ini ada, nanti akan saya jelaskan lagi untuk menu-menunya. Nah, semua desain itu otomatis saat kita buat otomatis tersimpan di dalam Google Drive masing-masing gitu ya. Nah, untuk yang menu di atas ini ada beberapa menu seperti Ando atau Rido, lalu ada gambar laptop, itu adalah tampilan ya. Kita bisa melihat tampilan kalau menggunakan laptop, menggunakan handphone, itu tinggal kita klik saja di sini, dia akan otomatis berpindah, menyesuaikan gitu ya. Nah, di sini juga ada icon link dan juga ada gambar orang terus tanda tambah. Jadi dia itu bisa kolaborasi gitu. Jadi Google Site itu bisa kita kolaborasikan. Jadi satu Google Site itu bisa dikerjakan oleh 2 atau 3 orang bahkan lebih gitu ya. Jika kita kasih akses kolaborasi. Jadi kalau untuk tugas-tugas yang bukan individu ya, kelompok gitu ya, itu sangat bisa gitu ya untuk sama-sama mengerjakan satu Google Site, dikerjakan secara bersama-sama gitu. Nah, ini ya menu kolaborasi antar siswa dan guru gitu. Itu bisa atau siswa lain dengan cara meng-add email yang lain gitu ya. Nah, jadi memungkinkan guru dan siswa bisa berkolaborasi serta memberikan masukan atau saran. Jadi bisa komen juga nanti, oh iya nanti yang ini dipindahkan gitu. Jadi nggak perlu gurunya yang memindahkan, tapi kita kasih komentar aja dulu. Gitu. Nah, setelah langkah yang terakhir nanti itu adalah publish. Jadi kalau sudah disusun, isinya sudah diganti, disesuaikan dengan apa yang diinginkan, kita tinggal publish gitu ya. Nah, publish-nya itu tinggal mengatur nama, alamat sites-nya gitu. Biasanya di sini sudah ada default-nya ya. https sites.google.com/view/ nah, slash-nya di sini bisa kita custom gitu ya. Nah, namanya ini harus unik gitu supaya tidak ada yang menggunakan yang lain. Sama seperti nama domain website ya. Kan nggak ada yang satu pakai google.com, yang satu lagi nanti di tempat yang lain pakai google.com juga, nggak bisa kan gitu. Jadi pasti ada bedanya gitu. Nah, ini sih sehingga penamaannya ini juga harus disesuaikan. Kalau sudah tinggal diklik publish gitu ya. Oke, ini langkah yang keempat dan jadi langkah terakhir. Nah,
Baik, kita coba melihat bagaimana caranya ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu awalnya hanya tinggal membuka browser Bapak Ibu, ketikkan di sana sites.google.com, lalu nanti akan mengarah ke sini tadi. Nah, sama ya. Jadi di sini akunnya yang saya gunakan ini masih akun Gmail ya, akun Gmail saya di sini ya. Akun Gmail. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengganti dengan akun Belajar ID juga nggak apa-apa. Nanti tinggal diklik, tinggal ganti dengan yang Belajar ID-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang Belajar ID-nya. Gitu. Sama, nanti akan kelihatan di sini banyak gitu ya. Kalau ini adalah recent-nya yang sudah pernah, dan ini adalah template-nya. Template yang di atas, yang di sini yang dilihat template-nya. Nah, ini misalnya kita memilih untuk kosong ya, blank, di sini blank. Nah, ini berarti kita klik yang bagian blank. Jadi kita membuat Google Site dengan baru ya, kosongan gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau yang kita pakai yang template-nya saja, apa yang baru, new gitu. Untitled site. Nah, seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Lalu di sebelah kanan kirinya ya, sebelah kanannya ini ada menu-menunya yang kita tinggal drag and drop. Nah, tampilan yang kiri ini adalah tampilan site-nya nanti gitu ya. Ini bisa kita sesuaikan. Tadi yang menu atasnya ada di sini. Nah, ini menu atasnya ada di sini. Oke. Nah, apa saja sih menu-menunya? Yang pertama tadi menu atas tadi sudah dijelaskan ya, ada redo, ada undo, lalu ada previewnya, ini bentuk laptop, tampilan laptopnya atau tampilan handphonenya. Lalu ada menu kolaborasi di sini ya, add kolaborator. Lalu ada settingan. Settingan ini nanti kalau pas mau kita publish ada di sini settingannya. Nah, ini tadi yang custom. Oke. Nah, di Google Site ini mempunyai beberapa tipe. Ada yang tipe modenya top, ada yang slide. Jadi nanti menunya ada yang di atas, ada yang di sebelah kiri gitu. Ini akan berbeda tampilannya. Ini bisa dipilih. Lalu untuk color, ini colornya ada pilihan white, ada black, ada white, ada black, ada transparan gitu ya. Nah, ini menu colornya. Seperti ini. Nah, untuk brand image itu biasanya kita bisa menambahkan logo yang ada di sebelah kiri sini. Juga ada favorite icon yang ada di sini yang menggantikan kotak-kotak apa nih warnanya ungu ya, kotak ungu ya atau biru yang ada di sini. Itu favorite icon gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini adalah menu ya. Menunya terbagi menjadi 3 tab ya, 3 tab: insert, page, dan tema. Jadi meskipun tadi kosong, si Google Site juga menyediakan tema-tema ya, tema-tema. Temanya itu menyesuaikan tulisannya ya, jadi dia jadi satu dengan tulisannya. Misalnya mau seperti ini, diplomat gitu ya, tema diplomat, tinggal diklik maka dia akan menyesuaikan. Lalu diganti dengan warna yang lain ada di sini boleh. Kita tinggal klik saja, dia akan otomatis mengganti itu, berganti. Ini di bagian themes. Kalau untuk page ya, sama seperti tadi yang saya contohkan, di sini ada page, jadi halaman. Jadi di atas ini yang di bagian sini itu bisa kita tambahkan halaman-halaman lain. Jadi aksesnya nggak hanya di satu tempat ini aja, dia bisa tambah ke yang lainnya saja di sini gitu ya. Nah, jadi selain home kita bisa menambahkan halaman-halaman lain gitu. Nah, dengan cara klik yang bagian tambah di sini. Jadi diklik bagian tab page di sini, lalu di bagian bawahnya sini ada klik tambah. Ini ada beberapa ya pilihan, ada yang new page, apa itu new page ya, ada yang new link, ada juga yang new section. Nah, gitu. Jadi kita bisa berpindah ke bagian tertentu, ya gitu, bagian tertentu. Oke. Nah, untuk materi nanti bisa didapatkan nanti di share ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita mau menambahkan halaman, misalnya kita tambahkan, diklik
tinggal kita tuliskan saja halaman 2, halaman 2 gitu misalnya. Kita klik dan nanti dia akan ada menu di atasnya halaman 2. Selain home ada halaman 2. Jadi dia sudah ada 2 halaman. Ya, jadi cukup mudah buat siswa mengoperasikannya dan juga guru gitu ya. Jadi ada home itu misalnya dia menjelaskan tentang tujuannya atau dirinya dia gitu ya. Lalu halaman 2 itu tentang project A gitu misalnya. Itu atau mungkin mata pelajaran PAI gitu ya, atau misalnya mata pelajaran PPKN di situ. Nah, ini bisa seperti itu. Jadi satu halaman hanya satu template. Nah, untuk yang menu insert di sini ya, insert ini adalah tampilan-tampilan atau menu-menu yang bisa kita taruh di halaman utamanya si Google Site-nya. Ya, misalnya mau menambahkan tulisan, berarti di sini tambahin text box. Kita tinggal klik saja, dia akan muncul di sini. Ini bisa kita pindahkan ya posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Disesuaikan saja gitu. Tapi karena di bawahnya nggak ada, dia akan tetap di atas ini. Nah, ini kalau mau membuat tulisan gitu ya, jadi tinggal diklik saja, dia muncul di sebelah kiri, lalu kita ketikkan gitu. Ini perkenalkan, nama saya Ariza, misalkan gini, seperti ini. Ini kita bisa ganti, anak-anak bisa ganti atau kita bisa ganti ukurannya menjadi ukuran title atau ukuran heading gitu ya, dengan font bermacam-macam gitu yang ada di sini. Nah, bisa menyesuaikan kayak gini. Ukurannya pun juga bisa disesuaikan ya, tergantung kebutuhan. Bold, italic atau underline ini juga bisa gitu. Rata kanan, kiri, tengah dia bisa menyesuaikan ya. Rata kanan, kiri, tengah, dia bisa menyesuaikan seperti ini. Bahkan background yang belakangnya pun kita bisa ubah stylenya gitu ya. Mau seperti ini stylenya ya, agak gelap, agak terang, atau menggunakan image yang ada gitu, yang disediakan. Nah, ini juga bisa seperti ini. Nah, ini untuk nambah tulisan gitu. Terus untuk gambar kita bisa menambahkan image di sini ya. Image-nya bisa kita taruh sini. Kita bisa pergunakan image yang ada di sini atau kita bisa menggunakan layout yang sudah ada. Misalnya saya pengennya posisi gambarnya kayak gini nih, 3 di sini. Ya udah, kita tinggal drag and drop ke sebelah kiri. Nah, ini bisa kita masukkan gambar atau video atau yang lain-lainnya di kotak-kotak ini. Jadi layoutnya sudah ada. Gitu, dia sudah membentuk sudah mengasihkan layout di sana. Tinggal kita tambahkan. Ini mau nambah gambar apa mau nambah apa, kita tinggal klik di bagian tambah di sini. Misalnya yang di sini mau kita tambahkan link YouTube. Oh, yang di tengah sini misalkan mau tambahkan link YouTube, boleh diklik YouTube-nya di sini. Nah, kita tinggal cari ya. Misalnya di sini di Tangsel gitu ya. Nah, ini kan. Ini bisa tinggal pilih, diklik lalu klik select. Kalau sudah ada di YouTube. Jadi videonya sudah bisa langsung masuk ke sini kalau sudah ada di YouTube. Jadi anak-anak kalau misalnya sudah naruh video tentang profilnya dia atau tentang proses yang sudah dilaksanakan, bisa tinggal dimasukkan ke sana gitu ya, tinggal diklik di-upload ke sana. Atau misalnya di sini mau select image gitu ya, image yang ada di akun, boleh seperti ini. Nanti dia tinggal mencari, atau Google Image Search, dia bisa tinggal kita cari di sini gitu ya. Misalnya kata kuncinya adalah Igi gitu. Ya udah, sini. Misalnya di sini ada, nah ada fotonya Pak Ketum misalnya. Nah, kita tinggal klik lalu insert. Nah, dia akan masuk. Ini pun bisa kita sesuaikan ukurannya, lebarnya, besarnya, ini bisa kita sesuaikan seperti itu. Nah, crop ya, bisa di crop atau bisa dikembalikan ke awal, ini seperti ini ukuran awalnya gitu, atau bisa dikecilkan lagi juga. Ini bisa mudah ya kalau buat anak, tinggal drag and drop saja di situ. Oke,
Sama ini juga bisa diubah backgroundnya, menyesuaikan gitu ya, seperti ini stylenya. Nah, bisa begini ya. Nah, ini kan jadi di belakangnya ada berbeda seperti ini. Lalu misalnya di sini ada lagi ini namanya apa ini, collapsible group. Nah, jadi dia bisa diklik, dia langsung ada ke bawah gitu ya. Nah, kalau diklik dia ada di bawahnya. Kalau diklik atasnya dia. Jadi dia menu ya, seperti drag and drop gitu. Jadi drop down, seperti drop down. Jadi kalau diklik dia akan muncul ke bawah-bawahnya. Kalau ini bisa disembunyikan gitu. Nah, seperti ini. Ini bisa juga masuk. Banyak ini pilihannya ya. Table of content, terus image carousel. Kalau image carousel itu berarti kayak ini saya klik ya. Kita bisa nambahkan beberapa image di sana, lalu nanti dia bisa kayak foto slide ya di situ ya, foto slide kayak gitu. Ya, nah seperti ini ya. Jadi bisa ambil di Google Search gitu ya. Misalnya TOT Jabar. Nah, kita bisa pilih di sini. Pilih misalnya ini 1, 2, kayaknya cuma 1 doang ya. Oh, bisa 2, 3, 4, terus 5. Nah, insert. Jadi nanti dia akan ada tambah banyak. Tadi cuma 2 ya kliknya. TOT Jabar. Nah, seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3, insert. Nah. Oke, dia nanti akan masuk ke sini ya. Bisa dikecilkan. Nah, ini kenapa jadi besar? Dia menyesuaikan dengan ukuran image yang kita ambil tadi. Nah, ini kalau kita tampilkan nanti dia bisa kita pilih gambarnya tadi banyak ya. Oke. Bagaimana sih kita bisa melihat ini hasilnya gitu ya. Nah, kalau tadi wah salah, tadi saya kehapus gitu ya. Ini tinggal di undo saja. Nah, jadi kalau hilang nanti bisa kita kembalikan. Nah, bagaimana kita bisa melihat hasilnya? Hasil ini kita bisa lihat dengan cara klik publish di sini. Jadi kalau belum dipublish belum bisa. Nah, seperti tadi langkah yang terakhir itu publish itu, maka kita tuliskan dulu nama yang unik gitu ya. Misalnya tadi ini TOT Jabar. Ada nggak ya? Oh, ada. Jadi kalau kita klik publish tadi ya, kita lihat sini ya, publish setting. Nah, TOT Jabar bisa. Jadi nanti dia masuknya ke halaman sites.google.com/view/TOT Jabar. Nah, di sini. Oke ya. Kita cek hasilnya, view publish site. Nah, cara mengeceknya gini. Nah, sudah jadi. Tuh, ini tadi yang carousel tadi kita bisa pilih image-nya ya dengan cara mengklik panah kanan atau panah kiri. Nah, karena tadi image banyak, jadi bisa banyak di sini tertampilnya. Oke, jadi ini bisa dibuat videonya siswa tadi tentang proyeknya misalnya atau karyanya dia. Juga ini foto-foto yang mereka kerjakan gitu ya, mereka sudah mengerjakan ini, bisa ditampilkan di carousel image ini gitu ya. Nah, selain itu ada apa aja sih? Nah, ini masih banyak ya Bapak Ibu, ada button atau tombol, ada divider, jadi dia bisa garis ya, tambahan garis gitu ya untuk memisahkan. Ada placeholder, ada YouTube, ada kalender, ada map gitu ya. Mau naruh map juga boleh di sini, ya di drag and drop ya mapnya. Kalau nggak bisa di drag and drop, biasanya diklik dulu, dia minta lokasi dulu gitu misalnya. Ya misalnya Bandung. Nah di sini Bandung, diklik select, nanti dia akan masuk ke sini. Wah, tempatnya di atas nih, harusnya di bawah, tinggal di drag and drop ke bawah aja Bapak Ibu.
Nah, dia bisa pindah ke tempat yang lain atau mungkin kita menyesuaikannya gitu. Nah, tinggal drag and drop. Kalau misalnya susah ya tinggal dihapus aja, nanti tinggal dibikin lagi gitu ya. Atau diatur. Nah, seperti itu. Jadi intinya ini bisa dipergunakan oleh guru dan juga oleh siswa gitu untuk bisa menambah atau menampilkan hasil-hasil atau mungkin tadi ya proses saat mereka mengerjakan suatu project gitu. Dan ini nanti tinggal dipublish lalu kita tinggal mengakses saja lalu kita lihat oh sudah sejauh mana sih, oh iya dia sudah membuat ternyata hari ini sudah menambah ini, lalu besoknya gitu ya hari berikutnya misalnya diposting di sebelah halaman yang kedua gitu ya, oh iya yang hari keduanya belum bikin nih, nanti kita lihat besoknya apakah sudah ada atau tidak, itu bisa jadi seperti itu. Nah ini juga yang bisa jadi nanti pada saat pameran hasil karya sites ini bisa ditampilkan gitu. Kalau yang offline mereka bisa tinggal nambahin naruh laptop atau tab gitu ya di dalam meja displaynya, nanti orang bisa tinggal mengecek dari situ gitu ya. Oke, jadi tadi menu-menunya ya agak banyak memang, menu-menunya sudah mengakomodir banyak hal ya, ada map tadi, ada dokumen, ada slide, ada sheet, jadi form juga bisa dimasukkan ke dalam Google Site ini atau yang lain-lainnya, chart juga bisa, gambar gambar grafik juga bisa masuk di situ ya. Nah, ya yang kedua ini tadi yang belum saya jelaskan adalah embed tadi ya. Nah, embed ini digunakan kalau objeknya itu di luar yang Google tadi gitu. Sama seperti misalnya tadi yang Scratch ya. Di Scratch itu kita bisa mengambil embed code dari game yang ada di Scratch, kita copy pastekan ke sini sehingga nanti tampil di sini gamenya gitu ya. Atau tampilan gamenya. Saya coba contohkan satu dulu. Scratch-nya ini saya sampai jam berapa ya? Bentar lagi kali ya. Oke, saya coba ambil satu project ya. Satu project, misalnya ini yang terakhir kemarin itu ada balon ya, klik balon. Jadi yang klik balon pop seperti ini. Nah, balon pop ini siswanya tinggal mengklik ya. Jadi sebanyak balon tadi. Jadi balon kalau diklik-klik dia dapat skor gitu ya. Sudah mulai lambat aksesnya, jangan-jangan internetnya mulai trouble. Mudah-mudahan enggak. Iya. Ya, atau mungkin yang embed yang lain ya Bapak Ibu, misalnya kalau YouTube sih kan bisa langsung tinggal diambil ya, tapi kalau embed yang lain bisa bisa pakai tinggal copy paste kodenya. Saya tadi mau menampilkan ininya, kode embednya sih. Saya kembali ke Scratch-nya, ya Scratch-nya lagi maintenance kali ya. Ya saya pilih dulu. Ntar saya ulangi lagi atau project yang lain. Biasanya langsung terlihat di nggak tahu kenapa lama tampilnya. Oke, iya lagi malu-malu kali ya gitu. Nah jadi kalau Bapak Ibu ya saya kopikan gini deh di kolom chat, nanti Bapak Ibu kalau bisa mau melihat nanti di sana ada embed ya.
embed code. Nah, embed code itu saya bukanya dari yang ini aja deh, dari yang sudah dipakai tadi sama anak-anak. Oke, iya, nggak ketampil juga di sini. Oke, baik, nanti mungkin kalau pas ada nanti bisa menjadi embed code itu tinggal di copy paste ya Bapak Ibu ya. Kalau dari YouTube itu juga ada sebenarnya, di YouTube itu ada. Kalau kita ambil satu, misalnya ini ya, misalnya satu video gitu ya. Di sini kan ada klik share di sini biasanya Bapak Ibu ya. Nah, terus ada tulisan embed. Nah, ini nih. Jadi kode ini yang dikopikan ya, kode ini yang dikopikan ke Google Site tadi. Jadi ini tinggal di copy, lalu pindah ke Google Site-nya tadi, dipastekan di sini. Nah, tinggal diklik next, dia akan tampil tampilannya. Nah, seperti ini. Ini kalau YouTube. Kalau yang Scratch tadi bisa juga gitu. Jadi diklik lalu dimasukkan ke sini. Jadi tinggal kita insert, dia masuk ke Google Site-nya, tampilan Google Site. Jadi kalau di-publish, ya kita publish, klik publish. Publish itu menambahkan perubahan yang baru ya. Jadi yang sebelumnya terakhir, kalau sudah ada pembaruan, dia akan menyesuaikan. Nah, seperti ini tadi. Tadinya kan ada gambarnya ya, karena udah kita hapus jadi hilang. Bawahnya ganti dengan yang tadi embed. Tuh. Nah, tadi kalau YouTube nggak usah pakai embed, bisa langsung klik YouTube-nya aja di sini nih, yang menu YouTube sini. Tapi kalau embed itu yang di luar YouTube ya, bisa. Tadi kayak Scratch tadi bisa masukkan ke sana, atau yang lain-lain yang bisa kita embed itu bisa masuk ke sana. Baik, sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu ke ini ya. Nanti terakhir saya coba mau kasih quiz sedikit ya, karena kebetulan saya juga school trainer quizzes. Jadi nanti saya coba pakai quizzes. Kalau masih ada Bapak Ibu bisa ikutan. Ya, nanti saya coba kasih satu quiz ya terkait dengan ini, dengan Google Site ini ya, menu-menunya dan beberapa hal tadi yang mungkin penyampaian saya ada di soal itu. Yang mendapat peringkat 1, 2, 3 nanti akan saya kirimkan itu tempat pensil quizzes ya. Sebelum ada pertanyaan, setelah pertanyaan aja. Saya kembalikan dulu ke Ibu moderator, silakan Bu. Oke, Pak Rizal, berarti kalau misalnya portofolio siswa seperti ini, kita nggak usah nyari-nyari berkas ya? Iya Bu. Nggak takut kehujanan, nggak takut kena iya. Bisa buat bertahun-tahun lamanya gitu. Jadi kalau misalnya pas akreditasi, penilaian kita aja kepala sekolah, jadi gampang banget ya kalau kayak gini ya. Betul. Sudah, tinggal kumpulin linknya aja kan Bu ya. Linknya aja. Pak Rizal, ya. Moderator kita sudah datang ya tadi. Oh ya tadi ya. iya. Selama beliau bisa beliau juga mengamati dari YouTube. Dari Semoga Pak Kusma Kang Ugum, silakan. Saya serahkan ke Kang Ugum ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak? Ya, salam kenal Pak Rizal. Iya Pak. Ya, saya tadi sekali berjuang bisa gabung, makanya agak telat jadi di Zoom penuh. Tapi saya juga mengamati di live YouTube-nya.
Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Jadi saya amati pelajari luar biasa Pak ya penggunaan dari Google Site ini untuk proses pembelajaran, belajar mengajar terhadap peserta didik kita, yang dimana penyimpanan tadi mengenai portofolio, tugas dan sebagainya bisa terekam, tersimpan, dan benar sekali ketika kita mau mencari tugas siswa itu sudah akan mudah sekali ya Pak. Nggak usah tadi bilang harus cari-cari berkas tertumpuk di mana dan lain sebagainya. Tapi saya rasa sih kalau pertemuan hari ini ya, satu kali pertemuan yang tidak akan berubah sekali Pak ya, mudah-mudahan nanti DLT Jabar ini akan kembali di pertemuan selanjutnya. Betul. Oke, terima kasih. Waktu kita sampai jam 21.15 sudah ada waktu 10 menit lagi sebenarnya kalau dari jadwalnya. Ditambah saja boleh, tambah sedikit karena tadi ada kendala ya. Boleh. Oke, siap. Maaf, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta DLT Jabar pada malam ini, bermanfaat sehat semuanya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini nih. Dua pertanyaan dulu yang akan Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya kepada Pak narasumber kita Pak Rizal. Mungkin langsung rencana aja langsung bertanya, mengajukan pertanyaan, nanti kita kumpulkan 2 pertanyaan yang selanjutnya nanti akan bisa dijawab dan dijawab oleh Pak Rizal sebagai pemateri pada hari ini. Maka Bapak Ibu persilakan. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa dari sekolah mana? Saya Pak ya. Ya, silakan Pak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tidak bisa tampilkan video Pak ya. Nah, ini pertanyaan saya Pak yang tadi masalah Google Slide itu kan menggunakan file-file Pak ya. Berbagai macam media yang dimasukkan itu apakah tidak mempengaruhi memori yang ada di dalamnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa masukkan file materi ajar yang sifatnya interaktif, ya, mungkin video dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak, itu aja Pak. Iya. Baik, terima Terima kasih Pak. Dengan Pak siapapun dan Pak tadi Pak. Pak Ahmad Pak. Jaini dari Kaltim Pak, Oh iya. Pak Ahmad Zaini. ya. mengajar di SD. Oke, mungkin yang kedua dipersilakan. Tanya Pak. Ya, silakan Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salam kenal Pak Ari, kemudian Ibu Ari juga. Alhamdulillah, terima kasih. Saya hari ini banyak sekali mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Ari. Ternyata saya sendiri banyak sekali ketertinggalan dari literasi digital ini, dan kemudian kita ternyata harus kreatif tentunya. Betul. Nah, ini Pak, saya bertanya tadi kan di awal Bapak sudah bertanya apakah kita sudah punya ID akun ya Pak ya, akun guru Belajar bisa ID. dimanfaatkan, betul ya, belajar ID. Dan jika kita menggunakan akun belajar ID ini, apakah siswa juga perlu Pak untuk menggunakan akun belajar untuk siswa untuk pemanfaatan Google Pembuatan ini? Google Site. Oke. Bapak, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Dengan Yani. Ibu siapa Pak Punten? Saya Ibu dengan Ibu Yani. Yani Pak dari Cianjur. Cianjur. Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tadi pertanyaan Pak C ini saya ulangi ya dari Kaltim, dan masih banyak Pak. Yang pertama tentang pengaruh penyimpanan materi File-filenya ya. ya yang di Google Site ini berpengaruh nanti pada penyimpanannya. Kemudian yang kedua,
bisa nggak disimpan video-video interaktif gitu di Google Site ini. Mungkin juga pengaruhnya kepada penyimpanan tadi mungkin ya. Dan yang kedua, pertanyaan Ibu Yani dari Cianjur, ya pemanfaatan belajar ID ya, email dari belajar ID terhadap siswa, seperti itu Pak. Mantap Pak Ari. Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Gugu. Terima kasih yang bertanya tadi Pak Zaini ya, Pak Ahmad Zaini dan Ibu Yani. Untuk yang pertanyaan Pak Zaini tadi, untuk file-file yang kita taruh tadi di Google Site tadi Pak ya, kalau sudah masuk ke Google Drive, itu berarti maksimalnya adalah maksimal Google Drive-nya masing-masing gitu. Nah, tadi saya menyarankan kenapa menggunakan akun Belajar ID, karena di dalam akun Belajar ID itu kapasitasnya itu lebih besar daripada yang di gmail.com. Jadi kalau Bapak Ibu yang di gmail.com itu mendapatkan Google Drive-nya itu hanya paling banyak 15 GB kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang di Belajar ID itu sudah dapat 100 terabyte minimal. Gitu. Jadi lebih banyak gitu, berkali-kali lipat. Jadi kalau mau naruh file di sana, baik siswa maupun guru yang sudah memiliki Belajar ID, jadi akun Belajar ID itu kan diberikan kepada guru dan juga siswa ya, Bapak Ibu ya. Jadi mereka sudah punya masing-masing. Nah, kita tinggal memanfaatkannya gitu. Memanfaatkannya kita tinggal manfaatkan dengan cara tadi itu membuat Google Site. Nah, berarti kan dia harus menaruh-naruh ya. Mau file bentuknya video, mau file bentuknya slide, Word ya kan, atau Office yang lain nih, ada Google Docs gitu ya. Itu bisa masuk ke sana, Pak. Ya, bahkan tadi yang saya tadi sampaikan, di embed juga bisa masuk ke sana. Dan itu tidak mempengaruhi kapasitas ya dari satu file Google Site tadi. Itu karena memang lega, bahasanya kan lega ya. Jadi tidak ada batasan ini. Bapak mau naruh filenya sekian ratus di Google Site ini bisa, cuman jadinya kebanyakan aja gitu ya file-filenya di sana gitu. Jadi yang ditampilkan di Google Site ini adalah gambar, dokumen yang mendukung untuk mereka membuat portofolio gitu ya. Kalau mungkin file-file yang memang tidak perlu dipublish di sana, ya nggak perlu, ditaruhnya hanya di Google Drive-nya masing-masing. Jadi itu tadi untuk yang kapasitas ya. Jadi saya menyarankan untuk menggunakan Belajar ID karena dia lebih lega gitu ya, lebih banyak gitu untuk kapasitas filenya. Nah, untuk interaktifnya tadi saya coba ini sudah kebuka nih, Pak. Jadi untuk interaktif, Bapak Ibu bisa menambahkan video interaktif juga boleh di sana. Nah, kalau yang ini siswa buat di Scratch lalu ditaruh di Google Site. Ini interaktif. Jadi dia bisa menggunakan ini. Jadi ini bisa dimainkan. Itu. Atau tadi kalau yang tadi ini game 1 gitu ya. Sama, dia bisa diklik lalu dia nanti memplay gitu ya, memainkan gitu projectnya gitu, seperti ini. Nah, jadi ada interaktifnya di sana, tergantung dari file yang kita taruh di sana gitu. Kalau tadi menggunakan Scratch, jadi bisa dipakai, bisa diinteraktifkan langsung di Google Site-nya. Jadi tidak hilang, bukan hanya sebatas gambar gitu ya, tetapi bisa ada interaktifnya, tetap pakai, tetap bisa dipakai gitu. Transfer tugas bisa nggak Mbak? Kalau transfer tugas mungkin tinggal ini ya, kita kasih Google Form di sana gitu untuk uploadnya gitu. Jadi bisa. Jadi kita kan di sini ada di Google Site itu ada form di sini ya. Nah, Bapak tinggal buat satu tempat di mana tempat mereka untuk upload gitu. Itu bisa ditaruh di sana. Nah, kalau yang untuk link Google Drive-nya saya belum coba. Tapi kayaknya sih khawatir juga kalau naruh Google Drive-nya langsung di sana ya. Tetapi saya menyarankannya menggunakan form
Jadi Bapak kan bisa tinggal buat nama gitu ya, bahasanya gitu. Nanti ada tulisan upload kan. Nah, dia bisa mengumpulkan tugasnya. Jadi ada nama, lalu nama tugas yang dikumpulkan misalnya, lalu deskripsinya baru uploadnya. Nah, jadi siswa bisa langsung tuh di halaman tersebut untuk mengklik upload, mengumpulkan file yang mau dia kirimkan ke kita dan langsung diterima kita. PDF atau gimana Pak? Bentuknya bebas Pak. Di Google Form itu uploadan itu bisa bentuknya PDF, gambar, link, dokumen, sheet, file bisa semua gitu. Jadi kita tinggal bebaskan saja anak untuk mengupload yang kita inginkan. Boleh juga dikhususkan, misalnya mau PDF doang ya udah bisa. Nanti kan ada pilihan untuk memilih PDF-nya gitu ya. Jadi uploadnya nanti tinggal menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Itu untuk pertanyaan Pak Zaini ya, mungkin mudah-mudahan menjawab. Nah untuk Ibu Yuni tadi ya. Iya, untuk pertanyaan tadi, pertanyaannya untuk akun belajar ya tadi. Sudah saya jawab juga bahwa akun belajar ID itu dimiliki oleh guru dan juga siswa gitu. Justru malah mungkin siswa yang sudah pasti punya gitu ya untuk yang akun belajar ID. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun belajar ID. Dan akun belajar ID-nya siswa itu terus terpakai saat mereka dari SD, SMP, SMA itu bisa terus dipakai gitu. Kalau guru kan mungkin ada waktunya nanti dia tidak menjadi guru gitu sehingga sehingga tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau yang siswa selama mereka menjadi siswa akan bisa terus dipakai. Jadi saran saya optimalkan, manfaatkan akun belajar ID yang dimiliki oleh siswa dan guru. Itu kayaknya ya pertanyaannya tadi ya Pak Gugum. Ini di chat juga ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa saya sambil jawab kali ya. Ya, ada yang bertanya tadi apakah bisa di password gitu ya untuk Google Site-nya. Nah, kalau Google Site-nya itu tadi file yang ada di Google Site itu semuanya kan ada di Google Drive ya. Jadi kalau yang mau kita password atau kita batasi itu di filenya saja gitu. Tapi kalau untuk websitenya atau laman utamanya saya pikir nggak perlu di password gitu karena semua bisa akses ya gitu. Nah cuman mungkin file-filenya aja. Makanya tadi saat saya kasih link untuk ini, contohnya di murid saya ya, misalnya dia mau mempublish tentang tugas gitu ya. Nah di sini akan ada unit akses gitu. Jadi file-file yang mungkin tidak bisa orang lain buka, dia bisa membatasi gitu. Jadi mungkin tidak semua orang bisa lihat gitu. Tapi boleh juga untuk file-file yang memang untuk umum langsung dia tidak pakai password ya gitu. Jadi tidak dibatasi, semua bisa melihat. Itu untuk yang pertanyaan untuk password tadi. Lalu ada pertanyaan ini tadi. Apakah pemanfaatan Google Site ini bisa dijadikan acuan pembelajaran PJJ saat ini? Apa yang harus disiapkan oleh madrasah jika pembelajaran bagi semua guru dengan Google Site? Nah, saya pikir nanti di kurikulum prototype ini ada project ya Bapak Ibu ya. Nah, ada project yang membedakan. Nah, di project tersebut kita bisa memberikan materi yang merupakan literasi juga buat mereka, yaitu pemanfaatan Google Site menggunakan akun belajar ID yang mereka miliki. Nah, jadi dikenalkan dulu Google Site-nya dulu kepada mereka, di bahasan training gitu ya, kayak kita sekarang ini pelajari dulu bagaimana cara membuatnya, memasukkan file-filenya, memasukkan. Nah, itu ada sesi di project-nya di awal. Setelah itu dipelajari, jadi bahasanya di hari pertama mereka belajar tentang itu, baru hari berikutnya mereka mengerjakan tugas proyeknya. Ya, dengan harapan nanti pada saat akhir selesai membuat project, produknya sudah ada, dipublish di
Google Site-nya gitu. Jadi kita juga sudah sekali dayung gitu ya, itu semua dapat. Jadi dalam project itu kan kita bisa rancang ya. Bisa saja kita kasih materi dulu, baru nanti penjelasan tentang project-nya sendiri. Nah, Google Site-nya itu bisa kita tampilkan juga dalam materi awal project. Nah, gitu. Jadi itu menjadi salah satu yang perlu disiapkan ya itu tadi bahan-bahan akunnya dan juga materi-materi terkait dengan Google Site. Gitu. Ada tanya lagi tadi nih Pak Zaini, nambah lagi nanya nih, berapa lama keamanan file yang dikirim, apa bisa hilang dengan sendirinya? Kalau keamanan file yang dikirim kalau sudah dikirim itu sudah diterima oleh yang membuat di Google Form itu, ya kalau belum dihapus ya tidak akan hilang Pak gitu. Jadi selama sudah dikirimkan dan sudah diterima, sama kayak kita ngirim email ya, sudah dikirimkan, sudah diterima emailnya, ya selama kita tidak menghapus ya dia tidak akan hilang. Kecuali kalau sudah kita hapus, maka di tempat sampahnya itu maksimal 30 hari. Itu 30 hari dia akan hilang sendirinya. Jadi kalau ada yang terdelete itu masih bisa kita ambil selama sebelum 30 hari. Tapi kalau nggak kita delete ya nggak akan hilang gitu. Akan tetap ada di Google Drive kita masing-masing selama belum penuh gitu ya. Mungkin itu dulu Kang Gugum. Kalau ya, terima kasih sekali. Luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita tangkap ya. Dari jelaskan Pak Ari. Oke. Kalau boleh saya ini ya, saya kasih kuisis sedikit ya. Boleh nggak saya ini yang di YouTube boleh nggak ditanggapi itu pertanyaannya? Oh, ada ya. Ada. Saya jadi lupa kalau ada YouTube-nya. Iya, di YouTube. Apa ya? Ada yang bertanya ya. Sebentar, kita cek dulu nih di YouTube. Bagus, sudah saya cek tadi. Pertanyaannya ya. Boleh. Ya Pak Ari, mungkin ada beberapa pertanyaan di live YouTube bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang bertanya di live YouTube-nya. Ya, 1-2 pertanyaan yang bisa mewakili. Iya, ini saya sambil lihat nih. Ada Rosanri Rosilawati, boleh. Nanti satu lagi ada 2 ya kamera. Ya. Dari awal dia sudah bertanya, jadi mau ditanggapi dulu bukan? Saya masih nyari nih pertanyaannya. Bisa dibantu Bu Ari. Oh iya. Untuk TK katanya, untuk anak TK, iya. Bisa dipakai nggak gitu. Nah, kalau untuk TK kan kalau di TK itu kan kita bisa kolaborasi dengan orang tua ya. Oke, bisa kolaborasi dengan orang tua. Jadi nanti portofolionya mungkin saat siswanya sudah selesai, orang tuanya kan mengumpulkan bahan gitu ya. Nah, saran saya hasil karya anaknya gitu ya. Nah, mungkin bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Jadi yang diberikan pelatihan itu ke orang tuanya. Kalau misalnya, orang tuanya juga susah nih gitu. Ya berarti kita mungkin kasih pelatihannya adalah tempat mengumpulkannya saja. Katakanlah kita taruh di Google Drive. Nah, mereka bisa tinggal kirim atau Google Form. Mereka kirim tugas-tugasnya atau hasil produk dari siswanya. Nah, kalau sudah ada di sana semua, wali kelasnya atau guru kelasnya itu tinggal memposting. Jadi cukup satu Google Site, tetapi ada beberapa halaman, di halamannya itu adalah nama-nama siswanya. Jadi kita tinggal memposting karya-karya atau hasil atau produk portofolio siswanya per halaman. Ya, itu bisa jadi alternatif juga gitu. Karena yang dipentingkan ini adalah itu tadi ya, supaya data-data itu tidak hilang gitu, dan itu bisa terpublish. Jadi kalau misalnya mereka sudah ngumpulin dan terpublish kan, kita kasih ke orang tuanya lagi kan akan lihat, oh iya ya ternyata anak saya nih sudah pernah bikin ini loh banyak gitu. Terkadang kalau di foto yang ada di handphone itu makin lama makin banyak akses yang mau kita lihat
beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, itu kan susah tuh manjatnya gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan Google Sites ini tinggal klik namanya saja, itu sudah terlihat nanti. Oh, ini aktivitas hari Senin. Nah, ini produknya. Kita buat image carousel tadi tuh. Kalau orang tuanya mengirimkan dalam bentuk gambar, kita publish di sana, maka kita udah bisa tinggal langsung lihat tuh karya-karya siswanya di hari itu. Begitu berikutnya yang bawah-bawahnya adalah hari-hari berikutnya gitu. Nah, itu bisa menjadi referensi juga. Pokoknya nggak bisa live gitu. Iya, makanya kalau orang tua nggak bisa. Iya. Saya mungkin sebelum akhir dari YouTube ya, apakah Ya. bisa digunakan di HP atau hanya bisa digunakan di laptop dari Ibu Silvi? Ya, kalau untuk di HP karena belum ada aplikasi untuk edit Google Sites-nya, dia bisa lewat web browser. Nah, tetapi dengan catatan menggunakan mode desktop ya. Ini saya ini kan di sini ada nggak ada ya kalau di ini. Jadi ada mode desktop. Kalau di handphone itu di bagian titik 3 di sini nanti dia akan ada mode desktop atau ya desktop mode atau mode desktop ya. Ada kotaknya, tinggal di checklist saja. Baru tampilan Google Sites-nya ya, tampilan Google Sites-nya akan tertampil seperti kita melihat di laptop gitu. Gitu, Bu. Harus ada kursus ini. Iya. Kayaknya memang Dari Ibu Peti. iya. Kabupaten Tangerang. Oke. Baik. Kalau workshop TOT, nanti silakan Pak Arizal ya. Ke Mantiga dulu Pak Ari. iya. Siap. Iya deh Pak Re, dirasa kurang cukup nih waktu kalau Iya. Kalau gitu ya, Dari Tangsel Pak. boleh nanti. Kalau gitu saya izin kasih kuisis boleh ya? Jadi silakan. iya, jadi nanti Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Quizizz, kebetulan saya juga school trainer Quizizz. Ini saya coba aktifkan satu Quizizz ya. Mudah-mudahan internetnya masih bisa. Oke, Bapak Ibu yang bisa ini saya kasih satu kali kesempatan. Masih bingung nih kelas poinnya nih. Iya, tadi saya coba ada kelas poin, ada ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terbiasa, yang sudah bisa akses, mungkin silakan buka browsernya atau aplikasi Quizizz-nya yang Bapak Ibu punya di handphone ataupun di laptop. Ketikkan di sana joinmyquiz.com kalau menggunakan menggunakan web browser ya, atau saya kopikan linknya ya, Bapak Ibu bisa langsung ke link. Nah, silakan masukkan namanya sehingga bisa, nih kodenya 139950 Quizizz. Nah, sudah ada apa nih, Purwanto ini Bapak apa Ibu ya. Oke, saya menunggu ya, nanti kalau ada kalau banyak dan bisa ikut semua, 3 tertinggi akan saya berikan ini ya, tempat pensil Quizizz ya, ada di Yang di YouTube juga bisa ya Pak ya? Bisa, yang di YouTube saya sudah kopikan linknya ya. Jaringannya lemot nih. Iya. Ini malam-malam lumayan ini jadinya. Kayak tadi juga saya jadi nggak bisa ini ya. Ya, lemot jaringannya. Oke, silakan. Kita masih tunggu ya, baru 13 orang. Dengan
Ya, masuk pakai email yang dimiliki saja, Pak. Saya lagi coba aja. Iya, agak lama muternya ya, loadingnya ya. Masalahnya baru ini. Masih ngupang aja. Nanti yang tertinggi mohon memberikan namanya nanti ke saya, Japri saja, untuk mengirimkan alamatnya ya nanti. Oke, langsung login, Pak. Iya, langsung login boleh, langsung masukkan namanya. Sudah ada 24 yang sudah join. Atasan tidak sesuai. Waduh, atasan ini apa? Emailnya Bapak itu. Oke, kayaknya udah nih 30 orang nih. Kita mulai ya. Biar nggak ini juga, nggak terlalu lama juga. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya. 5, 3, 3, 2, 1. Oke, silakan kita sambil lihat nanti yang sudah berhasil menjawab. Yang sudah langsung benar. Iya, langsung benar semua dulu ya. Oke, silakan. Cuma 10 soal Bapak Ibu, jadi nggak banyak. Dan dari Bapak Ibu. Oke. Iya, masih ada yang salah itu, hati-hati. Biasanya kalau benar terus dia dapat iniannya, ada tambahan nilainya ya. Oke, sekarang tahu deh, tidak ada suaranya. Oh, nggak ada ya. Ngupang aja ini. Masih muter ya. Oke, masih ada Muhammad Rijal. Yang tertinggi masih di Muhammad Rijal. Apalagi ada di atasnya ada, oh itu ada Aura Radia. Ya dia. Ya waktunya Salah. iya. Hati-hati, pertanyaannya sekitar selesai ya. Jadi dari pemaparan tadi dan menu-menu yang ada di buku saya. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sempat coba akan ketemu dengan pertanyaan itu ya. Harus belajar lagi nih. Iya.
selesai Pak Ari. Ikut juga ya. Ya. Oke. Sepertinya masih ada yang belum selesai ini. Kita tunggu yang nomor 6 ini, urutan 6. Masih bisa naik atau tidak? Apakah tetap seperti ini posisinya? Satu orang ini, Bu Emma, kalau sudah menjawab, terakhir tuh kayaknya apa ini? Nah, ya sepertinya nggak berubah ya nih. Masih bisa naik nggak? Oke, 51 orang yang ikuti kuis ini ya, 50% akurasinya. Nah, sepertinya sudah tidak berubah. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu ya untuk kuisnya ya. Oke, baik. Nah, ya terima kasih. Nah, kita lihat 3 orang yang masuk. Oke, ada Purwanto, ada SMPN 3. Nah, ini nih pakai SMPN 3 ini siapa ini? Sama Yubi. Nah, 3 ini mohon, yang bertiga ini mohon japri ke saya ya. Di nomor saya tadi ada di sini nih, saya tampilkan lagi ya. Silakan nanti bisa ke nomor ini ya, 0811-833-7873 dengan mencantumkan screenshot. Nah, hati-hati tuh. Jadi kalau udah selesai tadi kan di screenshot bisa tuh, oh saya juara ranking 1 gitu ya, ranking 2, ranking 3 gitu. Ke saya, lalu ketikkan alamatnya, insya Allah besok atau lusa akan saya kirimkan hadiahnya. Hadiahnya berupa tempat pensil dari Quizizz ya, tempat pensil Quizizz ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, sip. Oke. Mantap. Itu saja. Terima kasih banyak tadi. Terima kasih untuk 51 orang yang sudah ikutan ya. Wow. Ada Purwanto, ini nggak tahu Bapak atau Ibu ya, Bapak atau Ibu Purwanto, ada SMPN 3 TH dan Bapak atau Ibu Yubi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya dan sharingnya juga. Terima kasih Kang Gugum, Bu Ari, Bu Amel tadi ya. Iya. Dan Pak siapa tadi yang pertama, TOT Jabar? Pak Joko. Pak Joko. Pak ya. Joko. Nah, tulisannya TOT Jabar jadi. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, sharing lagi, membahas tentang literasi digital supaya kita sendiri sebagai guru bisa menambah kompetensi kita dan juga bisa sharing kepada siswa kita sebagai bekal mereka nanti untuk kemampuan mereka nanti di masa depannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa dimanfaatkan untuk putra-putri kita di masing-masing sekolah. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih Bu Ari. Selanjutnya saya waktu kesempatan saya kembalikan ke Pak Joko. Mangga Pak Joko, terima kasih. Mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza biasa menyampaikan materinya. Ya. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu semua tadi saya senang ada komentar ternyata saya literasi digitalnya ketinggalan. Nah, ini adalah sebuah bentuk kesadaran ya. Kesadaran dari kita bahwa kita tuh merasa oh ternyata saya ketinggalannya. Teman saya kok sudah bisa seperti itu. Nah, ini bagus untuk memotivasi diri kita sehingga kita bisa mengejar ketertinggalannya. Disinilah kita fungsinya TOT ya. Kita sharing ya, bagaimana pengetahuan kita bermanfaat bagi teman-teman yang lain.
Dan saya berharap nanti Bapak Ibu yang lain menjadi narasumber juga gitu ya. Karena ini ajang untuk berlatih gitu kan. Jadi jangan malu, jangan khawatir. Ini kita kasih semua ruang lah. Semua ruang Bapak Ibu sebagai narasumber. Dan kayaknya perlu juga itu untuk SKP itu apa ya? Di program guru penggerak itu kalau nggak salah sertifikat sebagai narasumber ya. Ini kan bisa dipikirkan nanti Bu Ari ya. Ada Mas, ada. Jadi kita nanti nunggu dari gubernurnya dulu ya, dari Pak Tribudi. Nanti untuk narasumber pasti dapat, untuk moderator dapat, pokoknya untuk hostnya dapat, yang bikin flyer juga dapat, peserta dapat, semuanya dapat. Barangkali teman-teman untuk apa itu, ada yang belum menjadi guru penggerak ingin daftar itu kan menambah kredit poin. Ya mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Mau foto dulu Bu Ari barangkali? Saya foto dulu. Sudah saya foto? Sudah? Oh, sudah. Oh mungkin ya baik. Tadi kan belum membuka kamera ya. Baik, dibuka aja dulu. Mari silakan kita berfoto. Satu. Ya, oke. Boleh mohon dibuka webcamnya. Tadi di YouTube sampai 77, kita di sini tadi 100 naik turun ya. 1, 2, 3, layar 2, layar 3, layar 4. Ya, terima kasih. Untuk minggu depan pematerinya dari IGI Sumedang ya. Jadi sampai bulan yang belum terisi itu bulan April, tapi untuk Mei sudah ada terisi narasumber. Jadi silahkan yang tidak ada itu bulan Mei, bulan April, mungkin acaranya adalah agak siangan ya karena berkaitan dengan puasa. Jadi seperti yang dulu kita puasa tidak jadi bukan malam tapi kita ganti di hari siang ya, ngabuburit dengan bersama Zoom di TOT. Itu yang kita lakukan. Jadi April masih kosong, silakan Bapak dan Ibu kiranya kalau berkenan untuk mengisi. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu, terima kasih khususnya Pak Arizal, kemudian terima kasih yang berjuang mati-matian dari awal untuk masuk ke Zoom, kemudian Bu Amel yang membackup juga, dan Pak Joko ya yang setia juga untuk menemani TOT Jabar yang dari kita jumlah sedikit sampai akhirnya banyak ya Pak ya. Kita yang Zoom-nya 500 dan gangguan, jadinya kita 100 saja ini ya sulit untuk masuk. Baik, terima kasih. Mari silakan Pak Joko. Baik. Ya. Terima kasih sekali, salam buat semuanya dan luar biasa apresiasi buat Bapak Ibu. Dan saya Akhirul Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, izin live ya. Selamat beristirahat. Baik, terima kasih. Malam untuk semuanya.